Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita masih pada oktav Paskah, ya, memasuki hari terakhir dari oktav Paskah. Dan seperti yang pernah saya jelaskan di awal, oktav Paskah memberikan kita Injil mengenai kebangkitan Tuhan Yesus, mengenai penampakan Yesus yang bangkit kepada berbagai pengikutnya, berbagai muridnya. Dan kita dengarkan dari berbagai Injil, ya, pada 1 minggu terakhir. Dan tentunya teman-teman juga sudah mendengarkan penjelasan yang baik dari romo-romo kita. Namun yang cukup menarik adalah memasuki masa Paskah, ya, oktav Paskah dan masa Paskah selanjutnya. Bacaan pertama itu akan diambil selalu dari kisah para rasul, dari kisah para rasul. Pertanyaannya, kenapa gereja memilih kisah para rasul sebagai bacaan pertama, ya, bacaan pertama kita? Salah satu alasannya adalah gereja ingin menunjukkan bagaimana pada awal mula berdirinya gereja Katolik itu karya Roh Kudus yang berasal dari kebangkitan Kristus bekerja dengan luar biasa di dalam para rasul, di dalam para murid Yesus, sehingga gereja pun yang awalnya kecil terus berkembang secara signifikan, ya. Dan Lukas yang menjadi pengarang kisah para rasul, ya. Jadi Lukas ini menulis 2 buku dalam Perjanjian Baru, ya, Injil dan Kisah Para Rasul. Kalau kita kombinasikan 2 tulisan yang cukup panjang ini, sebenarnya Lukas sudah menulis 1/3 dari Perjanjian Baru. Nah, yang cukup menarik adalah Lukas ingin menunjukkan, ya, waktu di Injil para murid ini kurang percaya. Para murid ini sulit untuk mengikuti Yesus. Para murid ini banyak kegagalan dan kecewaan. Bahkan mereka memiliki konsep Mesias atau yang terurapi sebagai raja yang memimpin mereka dalam peperangan. Dan akhirnya saat Yesus ditangkap, kita lihat apa yang terjadi pada para murid, ya. Ada yang lari, ada yang menyembunyikan diri, ada yang mengkhianati Yesus, ada yang menyangkal Yesus. Dan bahkan saat Yesus bangkit pun, ya, masih murid-murid juga masih ragu, masih kurang percaya, dan masih takut untuk melihat kebangkitan Yesus. Dan situasi ini berubah secara dramatis saat Roh Kudus tercurah kepada para rasul pada hari raya Pentakosta. Kuasa kebangkitan Yesus yang hadir melalui Roh Kudus sekarang merubah secara drastis para rasul, ya, yang dulunya takut, yang dulunya malu-malu, yang sering gagal paham, ya, sekarang menjadi
para murid yang berani mewartakan kebangkitan Kristus. Makanya saat Pentakosta tidak hanya Roh Kudus tercurah memenuhi hati para rasul pun langsung ya, seolah-olah mulut mereka yang terkunci sebelumnya terbuka dan mereka mewartakan tentang karya besar Allah, tidak hanya menggunakan bahasa Ibrani atau Aram, tetapi menggunakan bahasa-bahasa lainnya, ya, bahasa-bahasa yang lebih universal. Makanya ini disebut sebagai hari raya kelahiran gereja Katolik ya, Pentakosta, karena di sini Yesus diwartakan tidak hanya untuk satu pihak tapi untuk semua. Kata Katolik kan universal ya, untuk semua. Dan kita lihat juga Petrus dalam pewartaan hari Pentakosta, dia langsung mewartakan dengan berani ya, padahal dia sebelumnya menyangkal Yesus, sebelumnya gagal paham, sebelumnya lari, sebelumnya bersembunyi, ketakutan. Tetapi setelah Pentakosta, setelah pencurahan Roh Kudus, dia berubah menjadi pewarta Kristus yang paling depan. Dan setelah pewartaannya pada hari Pentakosta, tidak hanya beberapa orang, tidak hanya 10 orang, tidak hanya belasan, tidak hanya puluhan, ratusan bahkan ribuan percaya kepada Yesus dan dibaptis. Jadi bagaimana karya Roh Kudus bekerja? Pertanyaannya juga, apakah kita sekarang membuka diri, hati kita untuk membiarkan Roh Kudus bekerja dan melakukan hal-hal luar biasa di dalam hidup kita? Benar bahwa setelah para rasul mewartakan Yesus, mereka pun mengalami banyak penganiayaan dan persekusi. Contohnya hari ini kita dengar ya, mereka ditangkap dan dihadapkan pada pengadilan ya, mahkamah agama. Dan memang mengikuti Yesus tidak mudah. Pasti juga akan ada masa-masa sulit dan persekusinya. Apakah kita ya dengan kuasa Roh Kudus berani mewartakan Kristus bahkan di hadapan pengadilan duniawi? Pengadilan duniawi bukan berarti harus masuk ke penjara ya, bukan selalu harus berhadapan dengan pengadilan ya, pengadilan sipil, tidak selalu seperti itu. Pengadilan dunia kadang-kadang ada di dalam keluarga kita. Saat anak kita bertanya tentang iman, anak kita bertanya tentang Yesus, tentang gereja, apakah kita siap memberikan jawaban yang baik kepada mereka? Karena anak kita sekarang menjadi pengadilan kita. Anak kita akan melihat apakah mama papa ini hidupnya sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Jangan-jangan mama papa hanya ke gereja hari Minggu ya, tetapi hari Senin sampai Sabtu seolah-olah tidak mengenal Tuhan. Anak-anak kita pun akan mengadili kita. Apakah kita sungguh-sungguh hidup berdasarkan kekuatan kebangkitan atau tidak? Pengadilan juga dapat terjadi di dalam komunitas kita. Apakah orang-orang di sini ya, umat ya, bisa melihat romo-romonya? Apakah romo-romonya sesuai hidup dengan kebangkitan Yesus? Ya, jadi kalau setiap kali saya berkhotbah ya, saya selalu menjadi objek pengadilan ya. Ini romonya nyiapin khotbah enggak ya? Iya. Ini romonya benar-benar mempersiapkan misa apa enggak ya? Romonya terlambat apa enggak ya? Wah, jadi subjek pengadilan setiap hari. Ya. Dan ini bagian ya kehidupan kita, menjadi saksi ya, makanya disebut saksi Kristus karena kita berhadapan di depan pengadilan. Dan pengadilan kita berbagai bentuk, dari keluarga, komunitas, tempat kerja kita, masyarakat kita. Dan apakah kita dengan bantuan Roh Kudus mampu menjadi saksi Kristus yang sejati? Amin.